Hari kelima pasca tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khazini, udara seolah penuh tangisan. Di tengah reruntuhan beton dan debu, cerita penyelamatan semakin tajam menoreh harapan dan luka. Salah satu santri selamat mengungkapkan momen paling mengerikan. Ia sempat bermimpi melihat cahaya di sela puing, hanya demi tetap bertahan. Mari bersama kita coba membayangkan, bagaimana seandainya kita yang terjebak di reruntuhan itu selama berhari-hari. Menurut laporan Detik.com, data terkini per 4 Oktober menunjukkan bahwa jumlah korban tewas kini mencapai 14 orang, sementara 103 santri berhasil diselamatkan, dan 49 orang masih dalam pencarian dari total daftar 167 santri yang tercatat. Menurut Detik.com, dari santri yang selamat, 14 orang masih menjalani perawatan intensif, 14 lainnya sudah diperbolehkan pulang, dan 1 orang dirujuk ke rumah sakit di Mojokerto. Menurut Detik News, Basarnas bahkan mencatat bahwa korban selamat bertambah menjadi 104 orang, setelah 1 santri yang dikira hilang ternyata pulang sendiri ke pondok. Mari bersama kita coba membayangkan, bagaimana seandainya kita yang terjebak di reruntuhan itu selama berhari-hari. Kisah santri, nyawa di ujung harapan. Beberapa kisah selamat di hari ini benar-benar menggurat air mata. Santri bernama Nanang Saifur Rizal 16 tahun, menceritakan detik-detik ambruknya musola dari sudut pandang langsung dalam liputan Detik.com. Rizal berkata, awalnya seperti ada bambu jatuh, lalu getaran hebat, seketika bangunan runtuh. Detik News, ia tertimpa reruntuhan selama hampir 30 menit, sebelum akhirnya bisa menemukan celah untuk menggerakkan tubuhnya. Dalam kondisi itu, ia juga menolong seorang temannya bernama Mamat yang dalam kondisi kritis, menariknya keluar dari retakan kecil di reruntuhan. Detik News. Kisah Rizal menunjukkan bagaimana santri menggunakan naluri dan tenaga seadanya untuk bertahan hidup, mengetuk puing, memanggil nama teman, menunggu jawaban dari tim penyelamat. Di malam kelam, suara mereka menjadi panduan dan petunjuk bagi petugas. Operasi evakuasi masif dan alat berat digerakkan. Hari ini, tim SAR semakin gencar menggunakan alat berat, ekskavator dan kren, dalam upaya membuka akses ke titik-titik yang sebelumnya sulit dijangkau. Keputusan ini lahir dari musyawarah antara pengelola pondok dan wali santri, agar proses evakuasi bisa dipercepat, walau resiko runtuhan tambahan tetap diwaspadai. Laporan Detik.com menyebut bahwa pembongkaran puing difokuskan pada sisi utara kompleks dan zona yang sudah dimonitor aman. Tim operator alat berat pun bekerja di bawah pengawasan ketat petugas keamanan agar tidak merusak struktur yang masih labil. Basarnas melaporkan bahwa hingga malam tadi, tim berhasil menemukan 8 jenazah tambahan dari reruntuhan, menambah daftar kematian menjadi 14 orang. Evakuasi dilakukan terus-menerus selama 24 jam penuh. Namun proses identifikasi jenazah menjadi tantangan tersendiri. Dalam laporan Detik Update, petugas forensik mengungkap kesulitan mengenali jenazah karena banyak korban adalah anak-anak tanpa data identitas lengkap dan kondisi jasad yang telah rusak. Meski golden time 72 jam secara teknis mulai melewati batas, tim penyelamat tetap bekerja dengan optimisme tinggi. Tiap menit di lokasi sangat berharga. Tiap balok beton yang diangkat, tiap retakan yang diperluas bisa mengungkap jejak kehidupan. Para orang tua dan wali santri berdiri di pinggir lokasi, menangis dan memanggil nama anak-anak mereka berkali-kali. Doa-doa tak henti dipanjatkan. Relawan dari berbagai lembaga pun berdatangan, membawa makanan, air, alat penerangan, dan dukungan moral. Tragedi Al-Khazini kini menjadi babak kelam yang akan terus diperbincangkan. Namun di balik reruntuhan itu, ada cerita harapan dan keberanian yang harus diabadikan. Kita harus meminta agar pemerintah dan pengelola pondok memastikan standar konstruksi bangunan agama dan pendidikan tidak lagi diabaikan. Kami tetap memantau setiap perkembangan dan akan menyajikan update harian.